Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STKIP Taman Siswa Bima Prodi PGSD semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak M. Firdaus MED. Kami dari kelompok Cemara terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manusia dan Pendidikan. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Hikmah, NIM 2022070096, dan teman saya atas nama Nur Halisa Andini, NIM 2022070097. Baiklah, kami dari kelompok Cemara akan mempresentasikan materi dengan judul Manusia dan Pendidikan. Manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens dalam Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Pendidikan. Menurut Profesor Dr. Imam Bernadib adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan adalah salah satu proses pengalaman seseorang dalam mencari ilmu, pengetahuan. Ilmu akan terus berkembang, menyesuaikan dengan pertumbuhan individu itu sendiri. Menurut Ahmad de Marimba, pendidikan adalah sebagai proses belajar yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk membentuk perkembangan jasmani dan rohani. Hubungan antara manusia dengan pendidikan. Manusia ialah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia juga dipandang implikasi terhadap pendidikan, karena dengan pendidikan, manusia dapat menjadi makhluk yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Sebagai makhluk individu memiliki ciri khas dengan corak kepribadian. Hubungan antara manusia dan pendidikan juga dapat dilihat dari beberapa poin berikut. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, dimensi manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, potensi dan keunikan manusia. Dan yang kelima, upaya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Dalam dunia pendidikan, manusia dipandang sebagai penggerak, sebagai pelaku pendidikan. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Kemudian, pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya untuk menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, aspek struktur metafisika manusia. Yang kedua, aspek asal-usul manusia. Dan yang ketiga, aspek karakteristik dan eksistensi manusia. Dimensi manusia. Dalam lembaga pendidikan, sumber daya manusia hendaknya memiliki beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan agar lembaga pendidikan dapat berkembang dan maju sesuai dengan tuntutan pada era globalisasi. Dimensi yang perlu ditingkatkan seperti dimensi keimanan, dimensi sosial masyarakat, dimensi akal, dimensi keberagaman, dan dimensi keindividuan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga hak itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Potensi dan keunikan manusia. Pendidikan tidak lepas dari pembahasan manusia dengan potensi dan keunikannya, karena manusia adalah objek utama dalam pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara makhluk yang lain, karena dalam diri manusia terdapat daya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Upaya pendidikan untuk mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Upaya pemerintah dalam pendidikan. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar untuk menunjang pendidikan. Yang ketiga, program PPDB melalui jalur zonasi.
Yang keempat, mengadakan program beasiswa bagi peserta didik maupun pengajar. Yang kelima, melakukan revisi kurikulum untuk kemajuan pendidikan. Yang keenam, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedelapan, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Kesimpulan, pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Manusia juga sangat memerlukan pendidikan untuk mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melalui pendidikan juga manusia dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain.